kalau kita punya di hati, ini kita tidak lagi haus tepuk tangan. Dan Borobudur ini salah satu sektor yang paling banyak ukirannya ini tentang Jataka ini. Jataka ini dari kata jati, cerita jati ini kelahiran. Jataka rusa, rusa ini namanya Ruru. Dikatakan pada waktu itu, Ruru ini dikatakan rusa kencana sebetulnya. Kulitnya sangat indah, berbintik-bintik seperti permata. Jadi rusa kencana ini yang namanya Ruru, ini tahu bahwa dia itu akan menjadi sasaran banyak manusia-manusia yang ada di sekitar karena bentuknya bagus dan sangat nyaman. Lalu dia itu sengaja hidup di bagian hutan yang paling dalam, yang lebat, yang tidak pernah sering lihat manusia yang lewat dan sebagainya. Karena selalu tubuhnya ini dipandang sebagai objek yang sangat diinginkan. Ini terus di sini ini dikatakan di bagian bumi mana ada orang-orang yang mendambakan kebahagiaan tapi tidak menghargai kombinasi penampilan yang agung dengan kecerdasan yang tinggi, terutama dijewantahkan dalam pencapaian perbuatan bajik. Kini tuh disisipin kata-kata seperti ini. Ternyata yang diperlukan itu betul, kamu mendambakan kebahagiaan, kamu harus menghargai kombinasi penampilan ini dengan kecerdasan. Jadi kamu punya penampilan yang bagus, punya kecerdasan, tampilkanlah itu dalam bentuk perbuatan bajik. Ini penuh pesan-pesan semacam ini di Sutra So Nice. Lalu dikatakan di sana itu ada sungai yang arusnya deras sekali, turun tebing dan sebagainya. Pada suatu ketika Ruru ini lagi berdiri, jadi dia dengar jeritan suara manusia yang menjerit tolong. Ruru melihat ternyata ada orang yang terjun hanyut di sungai, minta tolong. Ruru hanya seekor rusa, lihat orang begitu, nggak mikir konsekuensinya, dia lompat ke sungainya, mencoba menarik, nggak bisa, orangnya tetap berteriak-teriak, terus dia memasangkan dirinya, kamu lompatin saya. Orangnya ini melompat ke atas sang rusa, lalu akhirnya berhasil menuju ke tepian. Makanya ini on the second one, orangnya ini sangat berterima kasih kepada sang rusa diselamatkan hidupnya. Lalu dia ini tanya, sang rusa, kamu ini menyelamatkan jiwa saya. Apa yang kamu inginkan? Saya akan berusaha membayarnya kembali. Sang rusa cuma ngomong, enggak apa-apa. Tapi kalau boleh, saya pesan jangan beritahu orang-orang tentang keberadaan saya di sini. Sebab ini nanti orang-orang ini akan mencari saya untuk apapun tujuannya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau perlu apa mendelihatan just that. Oh ya, oke. Orang itu pulang selamat dan setelah sangat berterima kasih dengan sang rusa. Dikatakan pada waktu itu di kerajaannya, sang permaisuri bermimpi ketemu rusa kemas-masan, rusa kencana ini dulu yang bisa memberi pelajaran-pelajaran. Sang permaisuri minta ke raja untuk dicarikan rusa. Sebagai seorang raja, rajanya bikin sayembara. Siapapun yang bisa menemukan rusa kencana ini bisa dapat macam-macam posisi. Hadiahnya besar sekali. Nah, orang ini dengar, orang ini mikir, sangat-sangat tertarik. Wah, dilema antara berbuat kebajikan, dia tahu dia sudah janji. Nah, akhirnya orangnya nyerah. Dia lapor, ngisi formulir, ya saya tahu, saya ikut. Setelah semua itu dia jalan. Kalau begitu, saya akan ngikutin kamu. Yes, Baginda, saya bisa tunjukkan di mana rusa itu tinggal. Betul, rajanya ikut pasukannya mencari sang rusa. Dari kejauhan, setelah beberapa hari, sampai di tengah hutan di kejauhan, sang rusa bisa melihat, loh ada apa gitu. Tapi seketika itu juga sang rusa tahu dari sebelah sana raja dan prajuritnya sudah siap dengan anak panahnya. Rusa kaget, tapi ternyata lihat orang itu yang dulu ditolong sebagai orang yang menunjukkan di sini. Sang rusa, oh begini gitu. Ini beda dengan kita. Yang rusa pikirkan, loh kamu kok seperti ini? Kamu merusak janjimu sendiri. Karmamu seperti apa? Yang dipikirkan orangnya malah bukan dianya. Rusanya khawatir, begini ini gimana? Kok bisa sampai begini? Orangnya ini ya agak tersipu-sipu ya. Cuma raja ini ngomong, lu ada apa? Terus rusa dipaksa, rajanya kaget, rusanya bisa berbahasa Jawa juga. Rusanya ini ditanya oleh raja gitu, ada apa? Oh,
Ya, sebetulnya saya kaget saja melihat orang. Kenapa? Terus rusa ini cerita. Sebetulnya orang ini dulu pernah saya tolong. Waktu dia hampir tenggelam, saya selamatkan gitu loh. Saya sendiri juga kaget. Dia berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Setelah raja diceritain, rajanya sangat kecewa dengan orang. Panahnya dialihkan ke orangnya. Apa benar semacam ini? Rusa lihat, rajanya ini mengajak Luru melompat di depan anak panahnya. Baginda, jangan, minggir kamu. Ini orang ini nggak pantas, tidak mengenal budi. Sampai urusannya bilang, please. Orang ini sudah susah, sudah bisa mendapatkan ini. Dan orang ini ternyata menyebabkan Baginda malah marah. Ini Baginda juga akan bikin karma jelek loh. Bunuh orang hanya karena kemarahan begini. Sudah, saya mau diapakan, monggo, saya ikut. Jadi selalu yang dipikirkan Lian. Nggak cuma sok jadi pahlawan, tapi bilang, please don't do that. Sang raja lebih terperangah. Tapi long story, malah rusa yang meminta, saya yang mohon orang ini dimaafkan. Saya sudah maafkan kok, tidak apa-apa. Saya itu malah lebih khawatir dia itu mecahkan janjinya. Ini saya lebih, itu yang lebih saya khawatirkan. So, rusanya dibawa ke kerajaan, terus akhirnya diminta untuk jadi penasihat raja. So, this is the kind of story. Ini sebetulnya kata-katanya indah-indah yang ada di sini. Intinya, di sini ada suatu pesan yang luar biasa sebetulnya. Dan ini very doable. Ini bisa kita lakukan. Kalau kita punya di hati, ini kita tidak lagi haus tepuk tangan. Maksud saya haus tepuk tangan ini, kita tidak lagi selalu harus dipuji. Kita tidak selalu harus diterima kasih. Tapi dalam hati ini sendiri, kita selalu sensitif, selalu peka dengan peduli. Dan you selalu yang sana dulu daripada kitanya. Dan believe me, it's a beautiful way of life. Ini ada suatu way of life yang lovely karena beautiful. Apakah kalau kita begitu kita akan happy terus? No, absolutely no. Hidup akan tetap up and down, akan penuh challenge. Tapi kalau attitude-nya kita mulai dengan apa yang bisa saya kerjakan untuk yang lain, itu dasarnya sesuatu yang indah. Dasarnya apa? Kita sudah kecukupan. Baru kita bisa memberi. Kita tidak mungkin memberi kalau kita nggak merasa cukup biasanya loh. Tapi ini kita mulai dipaksakan with that kind of motivation and your life will change. Please try. It's really a good way of life. Ini message dari Borobudur yang utama. Ratusan ukiran Jataka semua. Tujuannya seperti ini. Mengingatkan kita, it's possible guys. Kalau rusa pun bisa berpikiran demikian, kita bisa.